Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu As-Salam. Tentunya kita masih bersama dengan Ustazah Mar selaku guru pendidikan agama Islam. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sebelum memasuki materi pada hari ini, berikut Ustazah tampilkan tujuan pembelajaran kita. Ya, teman-teman, ini adalah tujuan pembelajaran kita dan hari ini kita akan mempelajari tentang Quran Surah An-Nasr. Nah, berikut Ustazah tampilkan bacaan dari Quran Surah An-Nasr. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Shadaqallahul Adzim. Ya teman-teman, itu tadi adalah bacaan dari Quran Surah An-Nasr beserta artinya. Jadi, di dalam Surah An-Nasr ini menceritakan adanya pertolongan Allah kepada umat Islam, ya. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman seperti kita, insya Allah, agar selalu bertasbih. Artinya, mengingat akan Allah dan memuji Allah dan meminta ampunan hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi, ketika kita berada di suatu tempat atau kapanpun itu, tempat untuk berlindung atau meminta pertolongan itu hanyalah kepada Allah. Saat kita membutuhkan pertolongan, saat kita sedih, kita takut, maka ingatlah Allah, karena Allah Maha segalanya. Kemudian, bagaimana ketika kita saat merasa bahagia, gembira? Nah, tentunya kita juga harus ingat Allah, karena kebahagiaan kita itu adalah nikmat yang datang dari Allah. Patutlah kita syukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Baik teman-teman, apakah teman-teman semua sudah menghafal Quran Surah An-Nasr tadi? Ya, insya Allah teman-teman kelas 3, Ustazah yakin semua sudah hafal surah tadi. Nah, untuk menghafal surah ternyata itu tidak sulit ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan dengan mudah untuk kita bisa menghafal ayat-ayat pada surah. Nah, berikut caranya. Bisa kita lakukan dengan cara membaca berulang-ulang dari ayat pertama hingga akhir. Setiap ayatnya kita baca berulang-ulang sampai kita hafal. Kemudian, cara lain, kita bisa mendengarkan pelafalan orang lain. Jadi ketika orang lain membacakan, kita bisa menirukan. Kemudian, jika kita merasa sudah hafal, maka mintalah orang lain untuk
menyimak hafalan kita agar kita tahu apakah kita benar-benar hafal, apakah bacaan yang kita baca itu sudah benar. Nah, jadi itu adalah manfaatnya orang lain menyimak hafalan kita. Selanjutnya, yang perlu kita ingat tentang surah An-Nasr adalah surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah. Akan tetapi, surah An-Nasr ini tergolong surah Madaniyah. Kenapa? Sebab waktu turunnya setelah Rasul melaksanakan hijrah bersama pengikutnya ke Madinah. Makanya surah An-Nasr ini disebut dengan surah Madaniyah. Selanjutnya surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, di dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Nah, surah An-Nasr ini terletak pada urutan 110. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. An-Nasr sendiri artinya pertolongan. Seperti yang kita uraikan tadi, pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut Ustazah tampilkan contoh ketika peristiwa perang Badar, yang mana jumlah tentara Rasul hanya mencapai 1.000 orang, sedangkan tentara kafir Quraisy atau tentara musuh itu mencapai 3.000 orang. Nah, jadi berbeda sekali ya. Nah, kemudian saat perang berkecamuk, Allah menurunkan pertolongannya yang berupa tentara malaikat yang mana tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Sehingga atas seizin Allah, Rasulullah dan para pengikutnya memperoleh kemenangan yang luar biasa. Nah, teman-teman, luar biasanya jika Allah menurunkan pertolongannya kepada kita, kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.